orang itu kok mengikuti atau belajar ilmu karangan, semakin kesini tidak akan semakin pandai, tapi semakin kesini akan semakin bodoh. Itu. Karena apa? Memang sengaja kita itu mau dibodohkan secara massal. Terutama bangsa mana? Ya bangsa Nusantara ini. Jadi teng mriku anglimputi alam saisine, artinya ora alam samar, dalam arti alam samar kita tidak mempunyai penemu yang beda dengan yang lain. Nek ngomong waktu berarti pada umumnya benda yang keras seperti itu setiap manusia itu membicarakan bahwa itulah batu. Tapi kalau kita tuh ngotot dengan perasaan kita sendiri, engkau ngerti banyu ngomong waktu. Jadi yang dimaksud mengelimputi alam saisine itu apapun yang ada di alam ini yang sudah sepakat kita beri nama, maka kita juga ikut mengiyakan atau kita juga ikut memastikan dan kita ikut menyaksikan atau bersaksi bahwa itu batu. Aku ini dalam pengertian itu sebagai sang pencipta atau apa, Pak? Bukan. Antara sang pencipta dan yang hidup. Jadi antara hidup dan yang menghidupi. Antara hidup dan yang menghidupi. Nah, maka dibahasakan lebih halus lagi setelah aku nanti ingsun. Setelah aku baru ingsun. Makanya aku itu mana yang kamu jadikan pertanda bahwa itu aku. Ngeten. Karena kalau orang itu ngomong aku tidak jelas mana yang dituding, mesti begini. Iki lo aku, iki lo aku itu mengarah pada apa? Apakah mata kita, apakah hidung kita, apakah telinga kita, apakah mulut kita? Kan nggak jelas. Berarti kalau gitu aku itu adalah rasa. Lah saat kapan? Ya saat hidup. Itu. Sekarang kan banyak orang, Pak, yang terjebak dalam keakuan ya. Nah, untuk menghilangkan rasa keakuan itu ada nggak, Pak, semacam treatment atau metode gitu, Pak? Nah, makanya untuk menghilangkan itu semuanya, maka kita tuh harus ngaji rasa. Belajar ke rasa. Itu. Karena tanpa kita tuh belajar ke rasa, walaupun dianggap tinggi ilmu kita, walaupun dianggap di atas rata-rata kepandaian kita, kalau orang itu nggak masuk ke rasa, akhirnya adigang, adigung, adiguno, njur sopo siro, sopo ingsun. Yang dimaksud sopo siro, sopo ingsun, dia sendiri sudah ada dan bisa membedakan. Dia sudah bisa menyekat tentang bertetangga, tentang bernegara, tentang berbangsa, tentang beragama. Karena apa? Yang dipelajari bukan rasa, tapi yang dipelajari itu ilmu yang ditulis. Nah, padahal ya kebanyakan maka bisa terjebak seperti itu. Kebanyakan orang sekarang itu belajar dari tulisan manusia yang dinamakan kitab, padahal dia lupa bahwa semua kitab itu karangan. Buatan manusia sendiri, Pak, ya? Buatan manusia ya, tapi kan hasil ngarang. Gitu loh. Yang namanya karangan itu sesuatu yang belum tentu benar. Nah, kita kadang-kadang dengan karangan yang disebut namanya ini, yang putranya ini, putranya ini nanti diurut-urut sampai ditembuskan ke orang yang menjadi panutan pertama. Nah, itu ya kadang-kadang yang kita anggap, ini orang ilmu, ini orang alim, ini pasti benar. Padahal yang dianut semuanya itu kitab karangan. Gitu loh. Makanya, apakah kita harus belajar kitab karangan? Kitab karangan itu hanya untuk mendapatkan metodologi, perbandingan. Cuman itu. Tapi kitab yang utama pada manusia itu yang harus kita pelajari dan harus kita yakini itu adalah kitab rasa. Maka banyak orang yang mengatakan ada dua kitab.
Yang satu kitab garing, yang satu kitab teles. Kitab garing berarti tulisan yang ditulis di buku dan itu dikarang oleh manusia. Yang kitab teles artinya kitab rasa. Karena kitab rasa itu bisa berkembang dengan sesuai dengan kondisi alam. Tapi kalau kitab garing itu paten. Karena orang yang mengarang kitab itu sudah beda zamannya dengan zaman sekarang. Jadi waktu nulis itu ya sesuai dengan zaman itu. Maka kalau begitu gimana? Apakah ini dipakai pedoman? Ya nggak bisa. Tetap harus ditambah dengan ilmu rasa atau kitab teles. Itu. Makanya janganlah pakai hukum-hukum orang yang sumbernya dari kitab karangan. Kita harus bisa menyesuaikan. Gitu loh. Akhirnya muncul kebodohan-kebodohan gitu Pak. Makanya kan saya sudah ngomong bolak-balik. Di mana orang itu kok mengikuti atau belajar ilmu karangan, semakin kesini tidak akan semakin pandai, tapi semakin kesini akan semakin bodoh. Itu. Karena apa? Memang sengaja kita itu mau dibodohkan secara massal. Terutama bangsa mana? Ya bangsa Nusantara ini. Makanya produk dari orang-orang yang mengikuti kitab karangan itu tidak mencerminkan bahwa kita itu orang Jawa yang mempunyai sifat welas asih, mempunyai tata krama andhapasor dan lain sebagainya. Itu hilang. Betul Pak. Sudah enggak mencerminkan lagi kalau kita ngomong Jawa tapi perilakunya sudah tidak Jawa. Kita ngomong Indonesia tidak mewakili bahwa kita itu orang Indonesia. Itu. Jadi otak kita sudah mengikuti apa yang tertulis dalam kitab garing itu, kitab karangan itu. Nah, kita sendiri sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa tidak sadar. Padahal di dalam ajaran Nusantara terutama di Jawa itu banyak piwulang-piwulang adiluhung. Banyak piwulang-piwulang bab tentang tata krama. Banyak piwulang-piwulang tentang bagaimana cara kita itu hidup supaya damai, supaya berdampingan, supaya indah. Slogannya memang ajaran dari kitab karangan itu slogannya seperti itu. Ini adalah ajaran kedamaian. Ini adalah ajaran budi luhur. Buktinya mana? Buktikan saja. Karena kedamaian, artinya damai itu luas. Bukan kita akrab dengan satu golongan itu damai. Bukan seperti itu. Yang namanya damai ya, kita damai dengan manusia. Kita harus bisa damai dengan alam. Salah satu contoh yang supaya lebih mudah dipahami. Orang Jawa waktu itu setelah menjelang mau terbenamnya matahari, sing jenenge surup utawa sande ala. Jangankan kok suara manusia, jangankan kok suara radio. Hewan pun di saat waktu itu diam tidak mengeluarkan suara apa-apa. Tintrim. Itulah dinamakan damai. Lah sekarang menjelang matahari terbenam, apa yang terdengar? Malah kebisingan yang sangat luar biasa. Apakah itu slogan yang dimaksud damai? Coba di mana-mana suara pengeras suara, di mana-mana suara loudspeaker. Coba. Kalaupun dikumandangkan, apakah itu kumandang bahasa kita? Bukan. Kan bukan bahasa kita yang dipakai. Nah itulah, makanya damai itu jangan diartikan saya sama Mas Indra sudah kenal akrab lama, kalau ketemu guyon. Sama Mas Indra, nah untuk orang lain apakah bisa seperti itu? Itu baru kita dan kita. Belum lagi kita dengan alam. Coba, makanya orang-orang dulu di saat sudah menjelang matahari terbenam, kalau kerja segera dihentikan, kalau berjalan berhenti di tengah jalan. Untuk apa? Ya untuk mitekur. Mitekur muji Aryalat namanya. Nah caranya gimana? Caranya ya diam sesaat. Begitu matahari itu sudah tidak menampakkan sinar merahnya atau kuningnya di ufuk barat,
baru kita kalau jalan melanjutkan perjalanan, kalau kita aktivitas baru melanjutkan aktivitas lagi. Karena apa? Orang Jawa itu mempunyai pedoman bahwa waktu itu adalah waktu sandi olo. Sandi olo itu berdekatan dengan penyakit kita itu. Yang lebih mudah dipahami, malam begini itu Mas, kalau jalan walaupun gelap, kita tuh melihat batu itu bisa kelihatan loh. Tapi di saat jam-jam tertentu yang dinamakan surup, semuanya tuh samar. Jadi di antara manusia dan tumbuhan, di antara tumbuhan dan batu, itu di saat jam itu, kalau jaraknya tuh kira-kira 25-30 meter, itu sudah dibedakan loh. Ada pergerakan manusia, tapi kelihatannya bukan manusia yang bergerak. Seperti bahasa orang Jawa itu seolah-olah kayak demit yang lewat. Itu dinamakan samarai. Samarai itu artinya waktu yang tidak jelas untuk kita lihat. Maka di saat itu berdamailah kita tuh sama alam. Tidak harus kita tuh malah membuat suara-suara yang bising dan lain sebagainya. Nah, karena belajarnya di kitab garing, di kitab tulisan, malah jam-jam tertentu, jam-jam yang mestinya ibaratnya apa, mandi kanggo spirit, malah dikotori dengan hal-hal seperti itu. Maka hilanglah spirit orang Jawa, orang Nusantara ini karena dikalahkan oleh penganut ajaran-ajaran kitab garing.